Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriko Hans Alpucino dengan NIM 250603002. Saya dari mata kuliah Business Application Modeling. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai aplikasi Sahabat Seller. Aplikasi Sahabat Seller ini merupakan sebuah sistem kasir digital yang bertujuan untuk mempermudah transaksi para pelaku online untuk mengurus aktivitas tokonya lebih efisien dan lebih praktis. Melalui aplikasi ini, Sahabat Seller itu bisa melakukan pencatatan transaksi, pengelolaan produk, serta melihat laporan penjualan secara terstruktur. Dengan adanya aplikasi Sahabat Seller, masalah yang tadi saya sebutkan seperti kesalahan data, terus salah mengatur stok, terus apa lagi? Eee, Tidak dapat memperhitungkan keuntungan yang lebih akurat. Itu di aplikasi Sahabat Seller ini, kita bisa meminimalisir hal-hal tersebut untuk tidak terjadi kembali lagi. Semua sistem, semua data itu sudah tersimpan di aplikasi, sebuah database yang sangat besar. Nah, dan di sini juga ada 3 ya, ada 3 aktor yang berperan dalam aplikasi Sahabat Seller ini. Ya, tentunya yang pertama adalah seller, yang kedua adalah admin, yang ketiga adalah customer. Yang pertama itu seller, seller itu berperan untuk mengelola data produk, mencatat transaksi penjualan, melihat riwayat transaksi, atau mengakses laporan penjualan. Itu yang dinamakan sebuah seller. Yang kedua, ada admin. Nah, admin ini bukan tempatnya, perannya. Perannya itu mengelola data pengguna, ya. Si admin ini adalah si pengelola data si seller. Nah, si admin ini melakukan maintenance sistem. Misalkan ada bug atau ada apapun itu yang diselesaikan oleh si admin. Nah, selanjutnya itu mengatur fitur dan keamanan aplikasi untuk para penggunanya seperti seller dan customer. Yang terakhir itu ada customer. Customer itu cuma pembeli saja, yang pembeli dari produksi seller. Selanjutnya itu ada fitur utama aplikasi Sahabat Seller. Di sini ada 6 ya. Saya akan menjelaskan 6 fitur utama aplikasi yang ada di Sahabat Seller. Nah, di sini saya udah buka aplikasinya dan sini udah saya rekam ya biar lebih jelasnya lagi. Nah, kita ke pertama dulu itu ada dashboard ya. Ini adalah sebuah tampilan dashboard yang ada di aplikasi Sahabat Seller ini. Di atas ini ada menu, produk, penjualan keranjang, dan pengaturan. Dan di bawahnya itu ada ringkasan data bulan April 2026. Nah, karena di sini saya baru memakai aplikasi ini, total penjualan yang ada di bulan April ini hanya 200.000. Itu sebagai contoh saja. Nah, di bawahnya ini adalah ringkasan penjualan tahun 2026. Nah, ini kalau bisa dibilang seperti alat ukur ya. Jadi bulan ini itu tingkatannya berapa, dan bulan ini dan berapa. Nah, di bawah sini itu ada total produk, total bahan baku, total pegawai, dan total lokasi toko yang kita punya. Nah, di bawahnya itu yang warna biru dan oranye adalah total transaksi penjualan. Di sini karena ada 5, hanya 5 aja yang baru saya transaksiin itu ada 5 dan total transaksi pembelian itu baru 0. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke manajemen produk. Nah, dari manajemen produk itu ada di bagian sini. Nah, kita ke kelola produk. Nah, di manajemen produk ini ada kategori produk, ada merek produk dan bahan baku produk. Kita coba ke produk dulu. Nah, di sini kegunaan produk di sini untuk menambahkan produk yang kita punya. Contoh di sini ada Garskin handphone. Misalkan teman-teman mau tambahin produk lain seperti hand sanitizer, seperti charger atau yang lainnya itu. Ini kegunaan fiturnya di sini, teman-teman. Nah, kita lanjut ke transaksi penjualan. Oke. Transaksi penjualan. Kita masuk ke penjualan. Di penjualan ini terdapat ada fitur tambah penjualan dan riwayat penjualan, tipe pembayaran, pelanggan, dan sales. Nah, untuk melihat histori penjualan kita pada bulan April atau pada periode tertentu, kita dapat melihatnya ke riwayat penjualan ini. Nah, di sini udah lunas semua. Oke.
Dan di sini tambah penjualan itu ketika misalkan, ada customer yang ingin membeli dan kita harus menginput datanya untuk disimpan ke dalam database yang ada di aplikasi ini. Contoh dia beli gasken handphone, kita klik. Nah, di sini kita pilih variasi reguler. Berapa yang dia beli? Misalkan dia beli 3, 2, 1, misalkan kita pakai 2. Nah, kita klik di sini dan tambahkan ke keranjang, seperti itu. Nah, di sini juga itu dia bisa di-payment pakai wallet, pakai cash, atau pakai yang lainnya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke fitur laporan penjualan. Nah, untuk laporan penjualan itu bakal kita klik di bagian kiri atas ini, kita masuk ke laporan. Nah, di sini ada beberapa laporan yang bisa kita cek seperti laporan penjualan, laporan pembelian, hutang piutang, arus kas, laba rugi, atau laporan produk yang lainnya. Nah, kalau kita ingin cek laporan penjualan, itu ada di paling atas yang warna hijau ini. Tuh. Nah, di sini ada tanggal awal dan tanggal akhir yang ingin kita cek penjualannya. Kita kasih contoh di 18 sampai 19 ya, kemarin. Nah, status pembayarannya itu lunas dan pilih sales to search ini, pelanggan, coba kita lihat laporan. Nah, total transaksi atau penjualan dari hari kemarin tanggal 18 dan sampai tanggal 19 ini, ada total penjualannya di 200.000, total transaksinya ada 5, seperti itu. Dan di sini juga kita bisa diekspor ke Excel ya, bisa kita ekspor ke dalam Excel. Nah, selanjutnya kita bakal bahas arus kas, teman-teman. Arus kas. Arus kas itu dia adanya di mana? Nah, arus kas itu kita bisa cek di apa nih, garis 3 di kiri nih, di arus kas yang ini. Nah, ini namanya arus kas. Arus kas itu apa? Arus kas itu sebuah cash flow, antara uang masuk dan antara uang keluar. Itu namanya arus kas atau cash flow, lebih disebutnya cash flow sih, tuh. Nah, di sini karena belum ada arus kas, jadi di sini datanya tidak ditemukan. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa nambahin arus kas, itu di sini tercatat semuanya, seperti itu. Oke, karena tadi kita udah ngebahas dalam aplikasinya tentang penjualan, tentang produk, tentang arus kas, dan yang lainnya itu, kita sekarang masuk ke tahap analisis platform aplikasi sahabat seller. Yang pertama itu ada jenis platform. Aplikasi sahabat seller itu termasuk ke dalam mobile application, yaitu aplikasi yang dijalankan pada perangkat smartphone. Nah, alasannya kenapa cocok menggunakan mobile application itu karena satu, mobilitas tinggi. 2, praktis dan efisien. Dan 3, itu real time. Dan keempat, kemudahan penggunaan. Jadi nggak terlalu susah lah jatuhnya. Jadi praktis karena kita udah punya handphone untuk mengaksesnya. Nah, selanjutnya itu ada perbandingan dengan platform lain. Yang di sini kita bandinginnya dengan web application ya, web application dan desktop application. Yang pertama ada web application, itu kelebihannya dapat diakses melalui berbagai perangkat tanpa instalasi data lebih mudah diintegrasikan secara online. Nah, kekurangan dari web application ini bergantung pada koneksi internet, satu. Nah, kedua, kurang praktis untuk penggunaan langsung saat transaksi. Jadi misalkan lagi ada transaksi dan ternyata ada kesalahan teknis atau kesalahan internet. Nah, itu yang bikin ngeblank. Itu kekurangan web application. Apalagi kalau misalkan aplikasinya tiba-tiba ngehang gitu. Kedua itu ada desktop application. Kelebihannya itu, satu itu performa emang lebih stabil. Cocok banget buat pengolahan data dalam jumlah yang sangat besar. Tapi ada kekurangannya teman-teman. Kekurangannya itu, satu, tidak fleksibel, harus digunakan di satu perangkat. Jadi nggak bisa multifungsi dan nggak bisa pindah-pindah gitu. Hanya satu perangkat aja yang bisa. Karena itu benar-benar gimana ya? Mencangkup sebuah data besar, jadi nggak bisa diganti-ganti. Nah, kurang praktis untuk usaha yang membutuhkan mobilitas tinggi. Betul. Oke, kita lanjut ke kelebihan aplikasi sahabat seller. Kelebihannya itu ada berapa nih teman-teman kira-kira bisa ditebak nggak? Ada 6 di sini. Jadi saya menyimpulkan di sini ada 6 kelebihan
Aplikasi sahabat seller. Yang pertama itu mudah digunakan, user friendly. Aplikasi sahabat seller memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna yang mungkin bisa dibilang awam ya, atau bisa dibilang baru menggunakan aplikasi kasir digital. Nah, yang kedua, itu meningkatkan efisiensi pencatatan. Jadi tidak perlu ditulis pakai pulpen, pakai buku, set, 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 tidak perlu. Sekarang semuanya serba digital karena adanya aplikasi sahabat seller ini. Yang ketiga, ada data tersimpan secara terstruktur. Nah, datanya itu jadi nggak acak-acakan. Semisal kalian lupa untuk mencatat, itu bisa dicek lagi dari tanggalnya, dari tanggal pencatatan, atau dari apapun itu bisa dicek. Karena semuanya itu serba digital. Nah, yang keempat itu mendukung monitoring penjualan. Apa itu mendukung monitoring penjualan? Nah, ini itu melalui fitur laporan dan riwayat penjualan pengguna atau seller itu dapat memantau performa bisnis secara berkala dan mengetahui perkembangan usahanya. Jadi kalau misalkan kita omongin tentang si owner, nah owner ini bisa memantau eh, apa ya, memantau transaksi yang ada di toko dia dan itu bisa dicek apakah ini ada perkembangan atau ada minus, seperti itu. Atau malah hasilnya tidak sesuai. Contoh, si owner ngecek data yang ada di aplikasi dan ternyata yang di lapangan berbeda. Nah, itu bisa ketahuan di aplikasi sahabat seller ini. Kegunaannya seperti itu. Yang kelima, itu fleksibel dan sangat mobile. Aplikasi berbasis mobile sahabat seller dapat digunakan kapan aja dan di mana aja. Nah, keenam, mengurangi risiko kehilangan data karena semua datanya itu disimpan dalam satu aplikasi dalam sebuah database yang sangat besar. Nah, kita lanjut ke mana? Karena tadi kita udah ngomongin tentang kelebihan, sekarang kita ngomongin tentang kekurangan. Kekurangan aplikasi sahabat seller. Satu, fitur yang masih terbatas. Semua ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Betul. Nah, aplikasi ini umumnya hanya berfokus pada pencatatan transaksi dan pengelolaan dasar sehingga belum mendukung kebutuhan yang lebih kompleks seperti analisis bisnis mendalam atau manajemen multi cabang. Kedua, itu belum terintegrasi dengan platform lain, jadi hanya berdiri sendiri di aplikasi sahabat sellernya. Nah, yang ketiga, itu ketergantungan pada perangkat dan baterai. Jadi tidak bisa digunakan dalam bukan aplikasi, dalam apa nih, aplikasi sangat bergantung pada kondisi smartphone dan baterai. Jika perangkat bermasalah atau kehabisan daya, aktivitas pencatatan bisa terganggu. Seperti itu teman-teman. Karena bergantung pada pada perangkat dan baterai. Nah, keempat, itu risiko kesalahan input oleh pengguna. Itu bisa disebut human error ya. Itu udah sering banget terjadi di banyak aplikasi, sering terjadi banyak juga di toko-toko yang udah menggunakan kasir digital ini, ya itu kembali lagi kepada manusianya, human error. Yang kelima, ada keterbatasan tampilan dan layar. Ukuran layar smartphone yang terbatas dapat mempengaruhi pengelolaan data dalam jumlah besar menjadi kurang nyaman dibandingkan dengan desktop. Nah, terus yang terakhir itu adalah ya, tidak dapat diunduh ke iOS atau ke iPhone, hanya bisa diunduh di Android aja. Itu kekurangan yang harus kita update. Nah, yang di sini ada saran pengembangan ya. Saran pengembangan yang udah saya simpulkan, itu saran pengembangan untuk aplikasi ini adalah menambahkan fitur integrasi dengan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Nah, sistem analisis keuntungan yang lebih detail serta meningkatkan pada tampilan user interface agar lebih menarik. Nah, dari semua pembahasan yang kita bahas tadi, itu ada beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama itu kesimpulannya aplikasi Sahabat Seller merupakan solusi yang efektif untuk membantu pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya secara digital. Jadi udah nggak perlu konvensional. Mungkin masih dibutuhkan ya konvensional, cuman kita sekarang ini mungkin berpindahnya akan secara digital, secara merata.
Tuh, dengan pengembangan yang lebih lanjut, aplikasi ini memiliki potensi untuk menjadi sistem manajemen bisnis yang lebih lengkap dan kompetitif. Seperti itu. Mungkin seperti itu aja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini untuk mempresentasikan tentang analisis aplikasi sahabat seller. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.